SMK3 itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi kalau misalnya di minggu lalu saya mungkin sempat bertanya ya, di 2 minggu yang sebelumnya, nama kuliahnya itu kalau nggak salah yang terdaftar itu keamanan ya. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau dari definisi undang-undang. Nanti coba dicek, saya sudah upload beberapa regulasi ya yang mengatur mengenai perencanaan, kemudian implementasi, cara pengukuran, lalu untuk ambang batas dari sumber bahaya terkait keselamatan dan kesehatan kerja, itu nanti coba dilihat di bagian minggu 4 ya, di link yang terakhir ini. Nah, kalau minggu lalu kita masih bicara tentang bagaimana menyeimbangkan kapasitas orang dalam bekerja serta dengan tuntutan kerjanya agar mereka bisa bekerja secara selamat dan juga sehat, maka kita bicara dari aspek manajemen, secara pendekatan manajemen untuk perusahaan. Kalau dari undang-undang, di Undang-Undang 1 nomor 70, Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 1970, masih ingat nggak di slide awal itu saya pernah kita pernah belajar bahwa nggak semua perusahaan itu sebenarnya wajib untuk menjalankan program K3. Ada regulasi yang mengatur secara khusus bahwa perusahaan seperti apa sih sebenarnya yang wajib untuk menjalankan sistem manajemen K3. Ada yang masih ingat nggak? Tipe perusahaannya seperti apa? Di materi dasar-dasar K3. Lita, ada Lita? Iya, Bu. Tadi saya bertanya apa, Lita? Ciri-ciri perusahaan yang tidak menjalankan K3. Yang boleh yang seperti apa? Wajib nggak kayak misalnya Abang Batagor gitu bikin program K3 kalau dia punya franchise. Franchise-nya ada 5, anak buahnya misalnya itu ada 10 orang. Enggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena perusahaan kecil kok. Karena perusahaan kecil. Karena perusahaan kecil, terus apa lagi? Selain perusahaan kecil, resikonya tinggi nggak sih kalau misalnya orang jualan Batagor? Enggak, Bu. Enggak, tapi tetap ada resikonya ya. Jadi dalam undang-undang itu sebenarnya yang wajib menjalankan program K3 dalam perusahaannya, nanti coba dilihat lagi. Kalau perusahaannya itu mempekerjakan 100 orang karyawan atau lebih, itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya tingkat bahaya dari tipe industrinya itu sangat tinggi. Nah, kalau misalnya 2 hal tersebut terpenuhi dalam kegiatan usahanya, maka wajib menggunakan program K3 atau manajemennya itu menggunakan sistem manajemen K3 juga. Nah, kalau misalnya nggak patuh bagaimana? Kalau nggak patuh nanti akan ada sanksi dari pemerintah untuk menindaklanjuti keberjalanan usaha dari industri tersebut. Nah, tingkat bahayanya itu sendiri nanti bisa jadi untuk pekerja atau untuk lingkungan, karena K3 ini kan sebenarnya kalau ditambahkan itu ya, secara luas itu lingkupnya itu
kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan. K3L harusnya, SMK 3L. Tapi kita karena sekarang bahasannya memang berfokus pada manusia, maka yang kelola itu hanya bidang K3-nya. Sebenarnya antara K3 sama lingkungan itu pasti menyatu di situ, karena analisis dampak lingkungan pasti juga akan dipertimbangkan. Dari sisi, bahaya atau resiko industri tipe tertentu. Tadi ya contohnya misal kalau Abang Batagor itu resikonya rendah, jenis kerjanya. Kemudian orangnya, karyawannya hanya sekitar 10, maka dia sebenarnya tidak wajib untuk melaksanakan program K3. Tapi, program K3 itu sendiri sebenarnya bukan hanya kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi bukan hanya industri tersebut tunduk terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia, tapi juga sebenarnya bagian dari komitmen perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tersebut peduli terhadap pekerja sama lingkungan, maka dia akan mau merencanakan, kemudian mengimplementasikan program-program K3 dan lingkungan. Sehingga resiko-risiko bahaya terkait kepada manusia ataupun lingkungan itu bisa ditekan. Atau misalnya dihilangkan sama sekali. Nah, tapi balik lagi ya tadi kalau misal komitmen itu yang sangat mengikat itu dari segi hukumnya. Kalau perusahaannya itu punya karyawan lebih dari 100, lalu tipe industrinya itu resikonya tinggi, maka dia wajib untuk mengimplementasikan program K3 di dalam perusahaannya. Nah, jadi sebelum perencanaan ini sendiri sebenarnya ada yang paling penting dulu di atasnya itu adalah komitmen dari perusahaan. Kalau misal perusahaan itu nggak punya komitmen, artinya tidak mau terikat terhadap atau tidak mau bertanggung jawab ya terhadap pekerja ataupun lingkungan tempat dia berusaha, artinya dia tidak akan memperhatikan hal ini. Jadi komitmen ini pasti tentunya ada di pihak mana, di top management, middle management, atau yang bottom management? Komitmen ini sendiri awalnya. Di top, Bu. Komitmen ini sendiri harus dimulai dari top dulu ya. Jadi kalau misal program K3 itu awalnya biasanya dari top manajemen dulu. Tapi bisa jadi dari bottom dulu. Kenapa? Kalau misalnya top manajemen itu artinya perusahaannya peduli terhadap pekerja. Tapi kalau misalnya dari bottom to up, dari bawah ke atas, artinya biasanya ada kejadian dulu nih di sini. Ada kejadian kecelakaan, kemudian baru akhirnya bagian divisi pekerja yang di level bawah ini mulai menyadari bahwa, oh ternyata resikonya tinggi, maka dia mengusulkan nanti ke atas untuk melaksanakan program K3. Kalau misalnya masih ingat, mungkin di minggu kedua saya pernah cerita ya, di gudangnya Mixu itu kemarin sempat cerita alumninya Stimlok, itu belum ada divisi K3. Jadi setelah adanya kecelakaan di gudang, baru akhirnya supervisornya dan juga ya pekerjanya itu ya mulai memikirkan, oh kayaknya butuh divisi K3 agar pekerja itu bisa bekerja secara selamat dan sehat. Jadi sebenarnya komitmen ini harusnya sebenarnya dari top manajemen dulu, tapi bisa jadi dia mendapat masukan dari bagian bawah atau dari level low manajemennya ya. Baru nanti naik tingkat ke atas. Tapi kuncinya tetap di top manajemen. Kalau top manajemen ini nggak peduli sama sekali terhadap kegiatan usahanya, jadi terhadap pekerja sama lingkungannya, artinya K3L ini tidak akan direncanakan dalam pembuatan visi ataupun misi perusahaan. Jadi kalau misalnya bicara tentang
Manajemen kan tentunya ada target ya. Kemarin kalau kita ini ada target. Jadi kalau bicara tentang resiko, harus tahu dulu targetnya apa, standar operasi yang berlaku seperti apa, baru akhirnya kita bisa mengetahui penyimpangan dari target atau hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan kerugian ya. Jadi dari level manajemen itu harus menentukan dulu target perusahaan itu apakah dia mempertimbangkan bidang K3L ini atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak mempertimbangkan K3L ini sendiri, artinya dia nggak punya target apapun. Sehingga dia nggak akan punya program K3L di dalam perusahaannya. Jadi sistem manajemennya pure sistem manajemen murni, hanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau misal kemarin sempat ingat ada istilah EASNA, efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien, maka yang dicapai cuma 2 aja, efektif sama efisien. Kesehatannya si pekerja, kenyamanannya, dan keselamatan itu tidak akan diperhatikan di situ. Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu mungkin atau mau bertanya atau mau mengkonfirmasi PPT-nya atau mau mengomentari PPT-nya? Lanjut? Lanjut, Bu. Tidak, oke. Jadi kalau misalnya bicara sistem manajemen ini ya kan SMK 3, ini sebenarnya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja serta lingkungan tadi harusnya ya. Nah, dalam sistem manajemen itu kan proses yang pertama, sebelum ada perencanaan tadi ada komitmen sama target. Lalu dari sini kita mulai dari hulunya itu adalah perencanaan dulu. Planning. Kalau pakai siklus PDCA, plan do check plan do check action. Kalau pakai PWC, plan organizing, actuating, sama controlling ya, sama aja sebenarnya. Intinya di situ. Pertama dimulai dari perencanaan dulu. Perencanaan untuk apa sih? Perencanaan itu tentunya untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan target yang ingin dicapai tadi. Targetnya ingin apa? Misalnya di pekerjaan itu. Oh, target dari K3L itu biasanya tujuannya atau objektifnya misalnya sama sekali tidak ada kecelakaan kerja atau menurunkan kecelakaan sekian persen misalnya. Jadi itu tergantung ya target dari divisi K3-nya atau misalnya dari perusahaan. Nah, tahapan-tahapan sistem manajemen K3L ini sendiri sebenarnya panduannya itu secara internasional, ini ada di OSAS, nanti di slide berapa ya, itu ada di sini juga ya. OSAS-nya tahun 18.001, bukan tahun ya, ini nomornya 18.001. Panduan secara umum untuk manajemen resiko bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan nanti di 18.002 itu lebih ke cara implementasinya. Nah, tahapan awal, kalau mesti ada yang ingat ya di slide dasar-dasar K3 itu kan tetap ya mulai dari perencanaan. Nah, sebelum mengetahui perencanaan, itu biasanya ada 3 elemen dalam perencanaan program K3. Yang pertama kita melakukan HIRA RC atau biasanya HIRA DC ya. Ini ada yang nyebut juga HIRA DC. Namanya sama sebenarnya hazard identification. Jadi tahapan pertama itu kita mau mengidentifikasi sumber bahaya, ini hazard. Lalu untuk melakukan tingkat resikonya dan juga melakukan controlling atau kita mengatur bisa nggak resikonya itu nanti dihilangkan sama sekali kemudian kita pindahkan atau misalnya kita
terima karena misal resikonya itu cukup kecil atau misalnya dibagi oleh pihak lain. Jadi tahapan awalnya itu untuk perencanaan, biasanya satu ya sebelum ini tuh, ini ya, kebalik ya nih. Ini kebalik. Punya tujuan dulu. Ini urutannya kebalik, harusnya satu dulu yang ini. Punya tujuan, objektifnya apa, lalu dia punya program nanti dari objektif itu dilakukan HIRA RC ini dulu, diidentifikasi sumber bahaya dan sumber resikonya, lalu nanti mengacu terhadap persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana implementasi program K3 atau misalnya kalau kita menganggap sumber bahayanya demikian, itu sama nggak sama dengan persyaratan hukum. Misalnya kalau orang kerja di tempat yang bising, orangnya kerja di tempat bising, diakses nanti, diukur. Sumber bahaya itu kan tentunya tingkat kebisingan kan, yang ditunjukkan dengan desibel. Nah, objektif kan tadi ya, orang kerja harus selamat sama sehat. Dan tambahannya biasa lingkungannya itu aman. Nah, dari sini kita melakukan identifikasi sumber bahaya. Sumber bahaya misal dari mesin, kemudian tingkat kebisingannya berapa desibel. Nanti untuk mengetahui resikonya tingkatannya seperti apa, dilihat lagi dari persyaratan hukumnya. Kalau orang kerja misalnya 8 jam itu maksimal bolehnya sampai berapa puluh desibel. Kalau misalnya dia 100 desibel itu cuma boleh kerja berapa jam. Nah, contohnya kalau nggak salah ya, 100 desibel itu hanya boleh misal kerjanya selama 4 jam. Semakin tinggi paparan dari tingkat kebisingan, maka semakin pendek jam kerja yang harus diatur nanti. Jadi dalam elemen perencanaan ini harus tahu dulu tadi tujuannya. Dari tujuan ini kemudian nanti kita akan melakukan asesmen terkait bahayanya apa aja, terus tingkat resikonya, cara pengendalian dari resiko tersebut mau diapain, baru nanti kita melihat sumber hukumnya itu bagaimana sih sehingga kita bisa mendapatkan program K3 yang sesuai dengan sumber bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi untuk elemen perencanaan ini sendiri ada 3 ya, secara garis besarnya. Tapi ini urutannya kebalik. Ini dulu, satu yang bawah, yang kedua itu HIRA RC, yang ketiga itu persyaratan hukum dan lainnya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kan yang pertama tadi objektif dan program K3. Berarti perusahaan ini yang yang mengidentifikasi sendiri, berarti maksudnya perusahaannya mengidentifikasi sendiri atau langsung langsung mengikuti program K3 gitu, Bu, atau gimana ya, Bu? Saya masih kurang paham dari seginya kita yang identifikasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan peraturannya seperti apa, atau kita dapat peraturan semuanya harus kita terapkan gitu, Bu. Jadi kan case itu pendekatannya bisa jadi gini, kita pakai pendekatan dari sisi internal, kan perusahaan itu kan ini ya, ada orang nih di sini. Nah, biasanya kalau sumber daya itu mumpuni, artinya dia punya divisi K3 sendiri atau HSE-nya itu sendiri. Health, Safety, and Environment-nya sendiri. Untuk beberapa perusahaan yang sudah established itu lama dan besar misalnya. Kayak perusahaan migas, tambang, itu pasti punya divisi HSE-nya sendiri. Nah, tentunya kalau misalnya dari segi sumber dayanya sudah mencukupi, ada orang yang dia punya ilmu K3 di situ, dia bisa menentukan sendiri terkait tujuan
atau objektif yang ingin dicapai terkait terkait keselamatan dan kesehatan kerja pegawainya. Itu satu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya divisi HS sendiri, di dalam undang-undang itu diatur, ada pasalnya bahwa harus melibatkan ahli di bidang K3. Ini ahli ini ya. Ahli di bidang K3. Bisa pakai apa? Misal pakai konsultan. Kemudian misalnya pakai pihak 3 lainnya. Dari pemerintah itu juga bisa misalnya. Jadi, kalau misalnya memang mereka tidak punya ahlinya tadi ya, objektivitas ini sendiri secara gampang pasti bisa ya, nggak ada insiden, zero accident pasti. Tujuannya. Cuma untuk melakukan dan memahami asesmen resiko sama persyaratan hukum lainnya, bisa jadi melibatkan ahli K3 yang melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan. Nah, aspek hukum ini sendiri, ini tuh sebelum melakukan penilaian resiko juga ya, ini juga harus dipahami dulu sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalau kita mengukur sumber bahaya sama risiko, kan harus sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional kalau di Indonesia. Dan standar nasional Indonesia itu ini mengacu pada ISO nanti, International Organization for Standardization ya. Jadi ini organisasi standarisasi untuk internasional, ISO-nya. Tadi ya contohnya misalnya kalau orang kerja di tempat bising, itu paparannya misalnya maksimal berapa jam untuk tingkat desibel tertentu. Terus kalau misalnya orang kerja di suhu 40 derajat Celcius atau lebih, itu cuma boleh kerjanya berapa jam. Kalau dia kerja dengan alat mekanik berat, yang punya getaran berapa hertz, itu juga diatur di situ. Jadi, sebenarnya ini dua sisi ya, bisa dua sisi. Bisa melakukan identifikasi resiko, karena misalnya sama sekali nggak ada bagian HSE atau ahli K3, artinya mungkin secara masukan dari pekerja ya, mereka bisa mengetahui, oh resikonya ini, gitu. Tapi nanti setelah dilakukan pengukuran resiko, harus ngacu lagi ke persyaratan hukum yang berlaku. Standarisasi untuk paparan bahaya itu seperti apa sih misalnya? Kan saya udah ini ya, kayaknya ada satu lagi yang belum saya upload di situ, itu Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2018. Nah, itu lebih detail lagi untuk mengetahui resiko dari paparan sumber fisik, terus kimia, sama biologis itu ada di situ. Jadi dia detail. Nanti kalau misalnya sudah kita ketahui ya tingkat resikonya, karena sudah melakukan hazard identification sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lalu kita ketahui tingkat resikonya, maka resiko ini bisa dikendalikan dengan cara nanti ada ya di matriksnya, apakah mau dibagi resikonya, ditransfer, atau misalnya mau dihilangkan sama sekali, itu tergantung tingkat resiko yang ada dan kapasitas sumber daya dari perusahaannya terkait misal dana. Nah, nanti coba dibaca ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Ini proses dari sistem manajemen risiko itu detail banget klausalnya. Perencanaannya misalnya salah satunya tadi ya, harus melibatkan ahli K3 di luar perusahaan jika perusahaan tidak memiliki orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, harus memiliki sumber dana. Sumber dananya untuk apa? Untuk melaksanakan program K3. Jadi memang mengikat peraturan tersebut, mengikat perusahaan yang tadi tipenya lebih dari 100 karyawan sama tingkat bahaya tinggi itu
untuk menjalankan program. Cek. Suara saya bisa terdengar lagi nggak? Soal tadi kayaknya Bisa, Bu. hilang tadi saya jaringannya. Sampai penjelasan yang terakhir tadi Mas keputus-putus atau enggak? Enggak terputus-putus. Hilang. Jadi tadi intinya ya ini ya, kalau misalnya kita mengacu ke perundang-undangan, nanti di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 ya itu nanti coba dilihat kewajiban perusahaan satu untuk menjalankan sistem manajemen K3 itu secara rinci di bagian pelaksanaan itu sampai harus melibatkan tadi ya pihak yang memiliki ilmu tentang K3, jadi bisa membentuk divisi K3 itu sendiri di dalam perusahaan, atau misalnya kalau nggak ada sama sekali melibatkan pihak ketiga pakai ahlinya, ahli K3L atau konsultan. Jadi perusahaan punya sumber daya baik manusia sama dana, nanti dari sumber daya tersebut setelah melakukan penilaian tingkat resiko dan lain-lainnya yang sesuai dengan persyaratan hukum, maka bisa menjalankan program K3 dengan rincian program itu misalnya pelatihan sebelum kerja, kemudian nanti ada pelatihan setelah masa bekerja, itu ada di undang-undang ini. Jadi semuanya itu sebenarnya awalnya kalau misalnya tadi ditanyakan ya oleh Rosalva, objektif itu tadi tergantung komitmennya ya, perusahaan itu mau peduli sama karyawan atau enggak. Kalau dia peduli pasti dia akan menetapkan komitmen dan tujuan itu ketika mereka melakukan usaha, bagaimana caranya menjaga keselamatan sama kesehatan si karyawannya. Tapi kalau enggak ya proses ini pasti hilang semua nih yang ini. 3 ini pasti nggak ada sama sekali. Nah, kalau misal perusahaannya tidak punya sumber daya terkait badan K3 tadi ya, artinya dia harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
yang mengetahui dasar-dasar hukum untuk pelaksanaan program K3L di perusahaan. Gimana Rosalva, masih bingung atau tambah Sudah bingung? jelas. Berarti Jelas. garis bawahnya itu kalau misalnya perusahaannya tidak punya ahli dalam K3, mereka harus hire pihak ketiga, atau kalau udah punya bisa langsung diatur sendiri ya Bu, Iya, objektif dan lainnya. objektif dan lain sebagainya ya. Itu boleh. Tapi Baik kalau Bu. misalnya tadi ya, kalau misal balik lagi ya punya komitmen atau enggak perusahaannya. Karena kadang-kadang tuh suka ada yang tipu-tipu gitu loh, bikin laporan K3 tapi sebenarnya nggak ada programnya. Itu banyak. Dan kadang asesor itu juga sama ya, namanya sifat manusia itu kan ada yang jujur, ada yang enggak. Jadi itu tergantung timbal balik lagi ya, perusahaannya itu mau komit atau enggak sama asesornya. Karena kegiatan K3 itu sendiri kan dipantau ya sama pemerintah sebenarnya. Jadi kalau memang asesornya itu benar-benar strict ya, tentunya dia akan melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak misalnya kurang jujur gitu, pasti data sama fakta di lapangan itu dilaporkannya berbeda. Karena setiap perusahaan tadi ya yang tipenya 2 itu ya, satu yang tingkat bahayanya tinggi, yang kedua itu perusahaannya itu punya karyawannya lebih dari 100, pasti dipantau oleh pemerintah. Karena ada izin usaha ya, izin untuk mendirikan usaha biasanya. Lanjut ya. Nah, ini untuk proses manajemen resiko itu sendiri secara sederhana itu bagannya seperti ini. Jadi biasanya kan kerugian itu atau sesuatu hal yang tidak diinginkan ini pastinya bisa mengenai pekerja, lingkungan, misal pekerjanya itu tadi ya dari fisik sama mental itu terkena penyakit. Nanti kalau lihat di peraturan undang-undang nomor 7 tahun berapa itu saya lupa tuh, pokoknya yang nomor 7, penyakit akibat kerja secara fisik sama mental itu tertulis di sana. Terus bagian lingkungan, kalau lingkungan itu lebih ke Kementerian Lingkungan Hidup nanti peraturannya, KLH